지금인지도 모른 채 그대여 나가 있는 그대로 사랑해주면 안 돼 그렇게 나를 바라봐주면. Assalamualaikum minasan konnichiwa. Nah, jadi kali ini kita akan pergi jalan-jalan nih, sekalian studi proyek and outbound training. And I'm super excited karena kegiatan ini bakalan seru banget. Wih, udah gak sabar lagi sih. Langsung aja kita ke sana. Kakak tunggu. Kita bakalan kemana nih? Penasaran nggak? Ya dong. Aku kasih spoiler deh. Jadi kita akan pergi ke 3 tempat yang menarik. Lokasinya di mana tuh kak? Jauh nggak? Kita di sana ngapain aja? Udah deh, nggak usah banyak tanya, nanti juga tahu. Yuk, keburu telat nanti ditinggal rombongan lagi. Oke, jadi perjalanan kita dimulai dari MTSN 1 Medan dengan naik bus nih. Dan jarak dari MTSN 1 Medan ke lokasi tujuan pertama kita ini adalah sekitar 41 km dan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 21 menit. Kira-kira kita bakalan kemana ya? Langsung ke lokasi aja, skuy. Nah, ini dia, Sibolangit Center. Yap, tujuan pertama kita ialah Sibolangit Center yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting nomor 56 Ketangkuhan, Sibolangit, Sikeben, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini kami dikumpulkan di satu ruangan untuk mendengarkan arahan dari kepala sekolah. Kemudian menyimak informasi dari pengurus panti rehabilitasi mengenai narkoba, mulai dari apa itu narkoba, kemudian dampaknya bagi kesehatan fisik dan juga mental, dan awal mula pengguna narkoba ini dapat kecanduan karena pengaruh dari teman. Waduh, bahaya juga ya. Gara-gara teman, kita bisa ngelakuin hal yang dilarang. Apalagi ini terkait narkoba, yang dampaknya bagi kesehatan mental itu bisa bikin kita gila, karena otak terlalu banyak memproduksi dopamin. Kalau bagi fisik ya pasti udah banyak dan udah pada tahu kan, mulai dari penurunan fungsi pernapasan, overdosis, sampai kematian. Nah, di tempat ini para pengguna narkoba akan melakukan kegiatan pemulihan dan konseling agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di masyarakat. Kegiatannya udah selesai nih, sekarang saatnya foto bersama. Pemandangan yang indah membuat hasil foto jadi bagus and estetik banget. Move on to the next destination. Yap, kegiatan kita di Sibolangit Center udah selesai nih. Dan kita akan menuju ke lokasi berikutnya yang berjarak lebih jauh lagi. Sekitar 45 km dari Sibolangit Center. Dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 37 menit. Namun ini sesuai kondisi jalan dan cuaca. Berhubung cuaca sedang hujan dan jalan yang lumayan ramai, jadi waktu tempuhnya bisa sampai 2 jam. Namun selama perjalanan kami disuguhi pemandangan yang sangat indah dan mungkin tidak ada di kota sana. Pepohonan dan sawah yang masih asri berhasil membuat mata saya takjub. And finally, setelah lamanya perjalanan, kita tiba di Kebun Evi, lokasi kedua sekaligus destinasi utama kita. Disinilah kita akan menginap. Get married in Vegas. We don't need guest list. I don't wanna think too much. Let's get matching tattoos. I don't wanna think it. Pemandangannya of course sangatlah indah. Ini pertama kalinya aku nemuin tempat yang seindah ini. Bisa dilihat banyak rerumputan, pohon, dan bunga-bunga yang kalau kita foto di sini itu hasilnya benar-benar instagramable. Oke, kegiatan kita di sini dimulai dari mendengar arahan dari kepala madrasah, koordinator SKS, dan komite madrasah. Kemudian makan siang bersama dan setelah itu, ini nih yang ditunggu-tunggu. Yap, main game. Nah, gamenya ini bertujuan melatih kekompakan. Jadi kita dibagi menjadi 2 kelompok dan setiap kelompok harus bisa membalikkan terpal tanpa menyentuhnya. Game ini seru banget, bisa membuat kami lebih kompak. Next, kita mengangkut barang-barang menuju tenda. Berhubung matahari udah mulai tenggelam, kami bersiap untuk mandi dan sholat maghrib, lalu makan malam sama-sama deh. Malamnya kita melakukan kegiatan muhasabah diri. Tapi sebelum itu kita menampilkan pertunjukan kita masing-masing. Ada yang nyanyi, ada juga yang baca puisi, dan semuanya bagus-bagus banget ternyata. Malam pun semakin larut. Akhirnya kami bersiap untuk melakukan kegiatan yang terakhir di malam ini, yaitu muhasabah diri. Di sini kami diminta untuk menutup mata dan merenungi tentang ibu kita. Siapa sih yang tidak tersentuh hatinya jika membahas tentang seseorang terhebat dalam hidup kita ini?
Dan pada kegiatan ini kami sadar bahwa tidak ada yang bisa menggantikan pengorbanan ibu kita, termasuk harta yang melimpah. N-nya pagi telah tiba. Mari laksanakan sholat subuh, sekalian mandi juga. Karena cuaca udaranya dingin, airnya juga ikut dingin. Dan seperti es, habis mandi itu kayak membeku karena dingin banget. Selesai mandi, aku buka handphone, lihat Google Weather, suhunya 18 derajat Celcius. Ya pantas. Oke lah, lanjut setelah mandi dan sholat subuh, siap-siap deh mau senam pagi bersama. Dan yang paling aku tunggu, matahari yang biasa aku panggil Hechan pun terbit. Sekarang udaranya lebih hangat dan pas untuk senam. Setelah selesai senam, kita langsung sarapan. Nah, ternyata ada satu game lagi nih yang akan kita mainkan, yaitu tebak kata dari gaya. Pertama, kita berbaris dulu lurus ke belakang, lalu clue kata akan diberikan ke anggota yang paling belakang, kemudian memperagakan gayanya sampai ke depan dan yang paling depan menebaknya. Dan siapa sangka, game ini adalah game terakhir yang kita mainkan di sini dan cukup menguji kekompakan tim. Sudah puas bermain game? Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang kebun Evi nih. Jadi kita bawa satu pulpen dan buku catatan untuk mencatat informasi yang akan diberikan. For your information, tempat ini sebelum namanya menjadi kebun Evi, ternyata nama sebelumnya adalah Madu Evi pada tahun 2018 yang berfokus pada penjualan produk madu kemasan, dan lebah yang diternakan itu adalah jenis lebah pada umumnya yang menyengat. Kemudian tahun 2020 namanya diubah menjadi Kebun Evi yang lebih berfokus pada wisata dan ternak lebah trigona atau stingless bee yang tidak menyengat. Adapun lebah ini terbagi menjadi dua, yaitu Trigona thoracica dan Trigona itama yang memiliki karakteristik berbeda. Hari udah mulai siang. Kita akan bersiap untuk berangkat ke tujuan kita yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu Museum Pusaka Karo yang berjarak sekitar 25 km dan perjalanan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Di museum ini kita belajar banyak tentang budaya Karo, seperti rumah adat, baju tradisional, alat-alat untuk bertani dan mencari ikan. Juga bagian-bagian dapur lengkap dijelaskan di sini. And-nya time is over, studi proyek and outbound training kita udah selesai nih. Tinggal berangkat pulang ke MTSN 1 Medan dan jaraknya itu sekitar 60 km. Nah, karena macet nih, perjalanan pulang memakan waktu kurang lebih 2 jam dan akhirnya kami tiba di MTSN 1 Medan setelah waktu maghrib. Ya, perjalanannya udah berakhir nih. Padahal sayang banget ya. Pemandangan di sana itu indah dan asri banget. Banyak pepohonan lagi, bikin makin sejuk udaranya. But it's okay, it's fine, Gencana yo. Karena kita udah banyak mendapatkan wawasan baru seperti tadi di Sibolangit Center, kemudian di Kebun Evi, dan juga yang terakhir di Museum Pusaka Karo. Oke lah, sekian vlog dari saya kali ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching and see you.